Benar Pak, saya yang belum hadir, saya mengasuh mata kuliah epistemologi. Ya. Saya tidak berikan itu ke asisten karena saya ingin juga bertatap muka dengan para mahasiswa. Tapi di tengah-tengah kesibukan, mungkin jadwalnya yang harus perlu diatur. Kami baru kembali dari Rakernas Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta lebih kurang 3 hari yang lalu. Dan hari ini pun jadwal yang telah setnek itu telah selesai lebih kurang 2 minggu yang lalu. Insya Allah pada tahun ini kita sudah beralih dari sekolah tinggi agama Islam menjadi Institut Agama Islam Negeri. Tentu kami berterima kasih atas dukungan dan support dari Bapak Bupati serta seluruh jajaran masyarakat yang hari ini ada bersama kami, sebagian sebagai mahasiswa, sebagian sebagai staf, sebagian sebagai dosen. Ada yang dosen PNS, ada yang dosen tetap bukan PNS. Dan sebagian dari mereka ada yang baru menyelesaikan program doktor dengan hari Senin, insya Allah Senin besok itu 11 orang di bulan Januari Februari awal-awalnya baru diselesaikan pada tahun ini. Dosen kita yang sedang doktor hari ini sedang proses penyelesaian ada 36 orang. Kita merencanakan itu di tahun 2020-2021 insya Allah akan ada sekitar 30 atau 35 doktor di IAIN lanjutkan perkuliahan di luar negeri dari orang yang kita beri rekomendasi untuk kuliah di luar negeri melalui seleksi program 5.000 doktor yang disiapkan oleh Dirjen Pendidik Kementerian. Nah, kemudian untuk kehadiran kami dengan tim yang berbeda dengan kemarin sesuai dengan bidang fungsinya. Nah, wakil ketua satu terkait dengan ini tentu masih bidang akademik. Kami sebagai lembaga pendidikan tinggi yang pertama tentu harus secara seksama menyukseskan program Presiden Republik Indonesia. Dan dalam visi misinya antara lain yang paling teratas itu adalah penguatan SDM, itu paling tertinggi di 5 program utama Presiden Republik Indonesia. Dan ini menjadi program kerja utama di Kementerian Agama dan juga kepada kami di Satker Lembaga Pendidikan Tinggi untuk terus melakukan inovasi, mencari formulasi bagaimana kehadiran perguruan tinggi itu betul-betul dapat menyukseskan program yang sedemikian rupa. Nah, kaitan dengan itu Bapak Bupati, waktu kita dulu menandatangani MOU terkait program pasca sarjana, kami menyampaikan keinginan kami di Kairubus. Alhamdulillah waktu itu tim Bapak menyampaikan untuk berkenan. Atas perkenan itu kami terus menyampaikan kepada jajaran dan kami telah memutuskan melalui rapat kerja beberapa minggu yang lalu bahwa kuliah pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dan sebagian dosen pada tahun akademik 2020 ini kami fokuskan di Kabupaten Kairubus. Jumlah
peserta insya Allah itu lebih kurang sekitar 420 orang yang akan bersama masyarakat di sini. Tentu sekali lagi supaya pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana harapan kami dari kampus dan juga harapan Bapak beserta masyarakat, kita landasi dengan satu payung yang melegalisasi proses ini, yaitu MOU. Jadi di MOU ini geraknya sudah lebih kurang 1 minggu yang lalu disampaikan beserta surat permohonan penandatanganan MOU ini. Dan alhamdulillah hari ini di hadapan kita semua draft itu sudah ada dan telah diparaf. Dengan segala kerendahan hati tentu Bapak Bupati, kami berkeinginan dan berkeyakinan kuat bahwa kami akan diberi manfaat oleh Bapak Bupati dan oleh masyarakat. Dan sebaliknya juga kami mendoakan semoga mahasiswa yang nanti melakukan kuliah pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Brebes ini memberi manfaat kepada masyarakat dan menunjang program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Brebes secara khusus. Nah, terkait dengan itu tentu arahan Bapak Bupati beserta jajaran, terutama kepada kami selaku pelaksana teknis, ini sangat kami butuhkan karena kondisi lapangan serta hal-hal apa saja yang berpeluang besar untuk kami lakukan itu tentu berdasarkan arahan Bapak Bupati beserta jajaran. Sebagai gambaran Bapak Bupati, pada KPM tahun lalu itu di 2 kabupaten kepada panitia untuk membekali, memfasilitasi mahasiswa supaya punya pemahaman, pengetahuan serta praktek yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kemudian pada waktu itu saya terkesan ada kelompok mahasiswa kita yang melaksanakan KPM di kampung yang penghasilannya pohon pinang. Maka mahasiswa membuat alat karena dia melihat masyarakat membelah pinang itu dengan pisau dengan parang. Maka masyarakat membantu dengan membuat satu alat yang cukup murah dan produktivitas alat itu kemudian lebih banyak dari ketika masyarakat hanya menggunakan parang. Maka kemudian masyarakat itu hadir menyatakan merasakan manfaat dari kehadiran mahasiswa ini. Itu contoh kecil. Kemudian ada pembinaan terhadap para remaja putra putri di sejumlah kampung untuk melakukan program home industry pada waktu itu. Maka kemudian ada produk makanan dari daun kopi. Saya sudah merasakannya. Daun kopi itu tidak hanya terbuang begitu saja, bisa mereka olah menjadi makanan. Tapi sayangnya kemudian saya minta itu direkomendasikan kepada dinas terkait, namanya ke dinas perindustrian, ke koperasi dan lain-lain sebagainya, supaya memberikan pembinaan lebih dalam lagi dan kemudian itu dijadikan sebagai modal dalam rangka melakukan pengembangan diversifikasi jajanan lokal yang itu bisa kalau sudah sangat
paten tentu bisa kita produksi lebih banyak dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar dan orang pendatang. Tapi sepertinya mentok di Bener Meriah itu saya minta fokus pada pemetaan dan pendataan bagi masyarakat yang masih belum banyak mengenal Al-Quran, belum bisa tulis baca Al-Quran. Jangankan tulisnya Pak, ada yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali di kampung-kampung tertentu. Saya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sangat tua sekali tapi belum bisa baca Al-Quran. Dengan hadirnya mahasiswa kita, dia mengatakan kami dari dulu malu mengatakan belum bisa baca Al-Quran. Tapi karena kehadiran adik-adik di sini, tolong datangi ke rumah kami, tolong, dan seterusnya. Dan itu untuk melanjutkan program. Nah, apalagi waktu itu ada program maghrib mengaji, subuh mengaji. Jangan yang mengaji itu hanya yang itu saja. Itu harapan kita. Tapi lagi-lagi kami yakin pahalanya akan mengalir Pak Bupati sebagai bagian dari upaya memperkuat SDM. Yang KPM itu bukan hanya mahasiswa yang dari Gayo Luwes, tapi mahasiswa yang ada di angkatan semester 6 atau semester 8 sekarang, itu semuanya di Kabupaten Gayo Luwes. Yang selamat Bapak Hasben, Bapak Yesra, para sekaligus ucapan selamat atas berbagai prestasi yang diterbangkan oleh Minister dan Saudara sekaligus IAIN Aceh Tengah atau yang Tanjung. IAIN Tanjung. IAIN Tanjung. Setelah mengucapkan diresmikan setidaknya oleh Pak Dirjen, kami sudah lama mengancang-ancang ini Pak hadir ke sana. Sekaligus nanti kalau Dirjennya datang ke sana, dua itu ada dua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita sepakat akan melakukan upaya peningkatan SDM baik itu di aparatur untuk di masyarakat melalui kerjasama, mulai dari kerjasama kuliahan baik pada kerjasama pengajian. Begini tidak lanjut dari itu akan segera kita menekankan, yaitu salah satunya kita meminta agar STEM Jaya Putih mengirimkan mahasiswanya dan juga dosen untuk melakukan di Kabupaten Gayo. Kami merasa ini adalah sebuah kebutuhan bersama tentunya dosen mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya itu akan menimba pengalaman berhadapan dengan masyarakat yang secara umum karakternya sama, itu ada perbedaan dalam hal SDM. Itu kehadiran dari mahasiswa yang akan melakukan pengabdian di Kabupaten Gayo ini, kami yakini akan melakukan positif masyarakat yang punya pemahaman yang terbatas dengan kehadiran mahasiswa akan terjadi self-worth dan transfer knowledge dari di tengah-tengah. Memang membutuhkan sosok
seperti yang dilaporkan oleh Pak Asisten yang merupakan tujuh sebagai koordinator untuk menghubung seluruh kerjasama kita dengan perguruan tinggi termasuk usia, bahwa beberapa waktu lalu kita menerima KKM yang lebih 2.500, angka yang sangat besar. Alhamdulillah kedua pihak sangat puas terhadap hasil yang kesan-kesan itu masih dirasakan sehingga mereka bertanya kapan lagi. Hari ini kita berbangga, pertanyaan masyarakat bisa kita jawab bahwa dalam waktu segera, dan yang datang kali ini saya pastikan lebih baik, lebih bagus, karena berasal dari IAIN khusus dia yang menunjang program Bupati, di mana salah satunya adalah mewujudkan Kabupaten Brebes yang Islami. Di Islaminya itu saya kira sangat nyambung dengan sistem beda. Nanti supaya lebih nyambung lagi Pak, kami mau biodata lengkap dari orang-orang yang akan kita kirim ke masyarakat, anak-anak kita yang kami lakukan, supaya kita bisa mempetakan siapa kita tugasnya di mana, siapa tugasnya dia apa, itu nanti supaya lebih mengenal. Jadi kalau dia kawasannya kawasan Pinding, barangkali kita kirim ke sana orang yang jago menjala. Kalau ke Trangon orang yang walaupun nanti itu ditetapkan oleh perguruan, itu kami mau tahu penyesuaian-penyesuaiannya. Saya kira Bapak tahu kemampuan, kami tahu sasaran, dengan antara kemampuan dan sasaran ini sinkron yang ingin kita capai. Itu tentu teknik-teknik lain supaya bukan hanya bermanfaat kepada masyarakat, tapi juga bermanfaat kepada mahasiswa ini bisa kita terus. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih dan sangat berkam terhadap supaya tindak lanjut dari kerjasama kita memutuskan bahwa pemasukan mahasiswa mungkin yang perlu nanti kita segera tindak lanjuti rapat koordinasi rapat umumnya di perguruan. Ada utusan kami yang memberikan penjelasan sedikit tentang awal perguruan ini dan akhir, karena saya yakin memang di samping mahasiswa-mahasiswa kita juga begitu banyak yang akan menyelesaikan dengan kembali ke KKM di sini. Tidak kalah banyaknya saya kira tahu dari rumah ini yang tidak pernah hanya tahu gaya lulus tapi tidak pernah datang ke gaya lulus. Itu nanti kita akan bertanya di malam ini ketika mahasiswa dari usia akan melakukan kuliah kerja di Kabupaten Brebes. Itu ternyata ada awal-awalnya sebelum kami hadir memberikan banyak yang menarik diri tidak mau hadir ke Kabupaten Brebes. Biar bertanya Pak, di sana kan banyak mistis kayaknya Pak, ada yang namanya kepala gaib, sudah ada penjelasan, akhirnya mereka berkenan hadir. Sudah hadir malah malas pulang. Mungkin kalau ada kesempatan yang kita sini kita diskusi yang tidak susah terlalu banyak kali, kita buka peluang ada waktu sekitar 30 menit mata dari sini. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Pak.